Sahabat-sahabat sekalian, sudah pelajaran yang keempat ya. Iya. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Allah kasih karunia dan penghakiman. The God of Grace and Judgment. Allah anugerah dan penghakiman. Dr. Billy Graham, evangelis yang paling kesohor di abad ini, di dalam salah satu bukunya mengatakan kalau semua ayat yang berisi kata judgment dicabut dari Alkitab, Alkitab kita akan jadi lebih tipis. Kenapa? Karena paling sedikit ada 2.500 ayat yang membicarakan tentang judgment. Jadi judgment adalah salah satu doktrin dalam Alkitab. Walaupun banyak orang yang somehow, for some reason, seperti mengenyampingkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang akan membawa setiap orang kepada kursi pengadilan. Next, please. Bagian pertama atau introduction-nya, fondasi pemerintahan Tuhan adalah justice and mercy atau grace. Kita anggap aja sama, mercy and grace. Jadi dasar pemerintahan Tuhan yaitu apa? Justice dan mercy atau grace. Coba kita buka ayatnya, Mazmur 89 ayat 14. Mazmur 89 ayat 14. Siapa yang sudah dapat silakan baca. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Bahasa Indonesianya. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Oh, itu ayat 15. berarti ayat 14. 15. Masih 15. Iya. Coba 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Ya, itu dia. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya. Jadi kalau disimpulkan bunyinya, the foundation of your throne, dasar daripada tahtamu, dasar daripada pemerintahan Tuhan adalah justice and mercy atau grace. Di Amsal pasal 16 ayat 6 ayat ini dikuatkan. Coba buka Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat yang ke-6. In mercy and truth, atonement is provided for iniquity. Dalam rahmat dan kebenaran, yaitu keadilan,
pendamaian disediakan untuk kejahatan. Maksudnya pendamaian itu harus memenuhi dua tuntutan, mercy and justice. Nanti kita akan elaborate lebih jauh lagi. Yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa tabiat Tuhan itu adalah kasih, dan kasih mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama disebut grace atau mercy, sisi kedua justice. Masih ingat pernah saya kemukakan kepada saudara-saudara, kalau saudara membaca Wahyu 4 dan 5, melengkung di atas tahta Allah kelihatan apa? Dua huruf Pelangi. Oh, Jadi di tahta Allah di atasnya melengkung apa? Rainbow. Rainbow itu melambangkan apa? Kasih. Nah, sebagaimana rainbow, pelangi, terdiri dari dua unsur yang terpadu, yaitu butir air dan sinar matahari, demikianlah kasih itu juga punya dua unsur, yaitu justice and mercy. Ingat saudara-saudara, Allah kita yang maha kasih itu adalah Allah yang adil, tapi saat yang sama dia adalah Allah yang penuh rahmat dan anugerah. Kalau saudara membawa koin itu ada berapa sisi? Dua sisi ini harus ada. Tidak ada koin yang hanya satu sisi, harus ada dua sisi. Nah, kasih Tuhan itu seperti koin. Sisi yang di sebelah sini justice, sisi yang di sebelah sini apa? Mercy. Dua-duanya ada. Nah, sekarang kita akan pusatkan kepada justice, judgment atau kehukuman. Banyak orang Kristen mengatakan Allah itu Allah yang maha kasih. Karena dia kasih, dia penuh rahmat dan anugerah. Sehingga judgment dikesampingkan. Jadi doktrin mereka menjadi miring kepada mercy atau grace, sehingga keadilan diabaikan. Mengapa? Karena menurut mereka doktrin tentang judgment, penghukuman, penghakiman itu bertentangan dengan doktrin keselamatan. Ajaran ini tidak benar. Ajaran atau doktrin tentang penghakiman tidak bertentangan dengan doktrin keselamatan. Mengapa? Karena seperti tadi dikemukakan bahwa ada dua hal yang menggambarkan tabiat Allah. Justice and apa? Grace. Nah, supaya mudah dimengerti, coba berikan contoh ayat mana di Alkitab yang sekaligus menggambarkan bahwa Allah itu Allah yang adil, saat yang sama dia Allah yang penuh anugerah. Yang paling jelas ayat mana? Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Bukan.
itu menekankan tentang Upah dosa adalah maut. ya, itu dia. Terus Karena demikian Allah mengisi enggak, dunia. bukan. Allah. Yuk Tetapi punya karunia Allah, Oh, grace yang ketuanya. upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah Bebasnya. Roma Upah dosa adalah maut. Ini bicara tentang apa? justice. Tentang justice, keadilan. Bahwa orang yang berdosa harus dihukum. Itu keadilan. Kalau saudara melewati lampu merah karena tergesa-gesa, akan dapat apa? Tiket. Keadilan menuntut, hukum menuntut orang yang melanggar harus dihukum. Tetapi Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 23, tetapi karunia Allah adalah apa? Hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tambahkan di bagian ini Roma 6 ayat 23. Dan jangan sampai lupa isi daripada Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalau sampai besok lusa saudara mendarat di surga, itu kenapa? Anugerah, pemberian dari Tuhan, bukan usaha kita. Tapi sebaliknya kalau saudara mendarat di tempat yang lain, di neraka, itu adalah apa? Itu adalah upah perbuatan kita. Nah sekarang yang jadi problema, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu, kan semua kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita jatuh ke dalam dosa, seharusnya kita bagaimana? Dihukum mati. Jadi kita ini di hadapan hukum Tuhan adalah kriminal yang sudah dijatuhi, divonis hukuman mati, tinggal tunggu apa? Eksekusi pelaksanaannya. Nah jadi bagaimana Tuhan yang Maha Adil bisa menyelamatkan manusia? Bagaimana supaya tuntutan keadilan itu dipenuhi? Karena anugerah Tuhan mencari jalan untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu kematian. Tapi saat yang sama keadilan bilang, darah orang yang melanggar itu saya tuntut, dia harus mati. Nah disinilah seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu, bagaimana Tuhan yang maha murah, maha pengasih, penuh anugerah, bisa menyelamatkan orang berdosa, sekaligus memenuhi tuntutan keadilan. Jawabnya hanya satu, yaitu apa? Salib. Kayu salib. Di salib itulah anugerah dan keadilan apa? Berciuman. Masih ingat ayatnya? Mazmur 85 ayat 10. Itulah tadi yang disebutkan di Amsal 16 ayat yang ke-6. Bahwa atonement, pendamaian antara manusia dengan Tuhan menyangkut mercy and justice. Ada yang tanya, apakah hanya salib yang bisa menyelamatkan manusia? Jawabnya, hanya salib. That
is the only way. Tidak ada jalan yang kedua. Kenapa? Ya karena tabiat Tuhan yang kembar ini, justice and grace. Sekali lagi pertanyaannya ialah bagaimana Tuhan yang adil bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Jawabnya hanyalah melalui salib. Kenapa? Karena di salib itu rahmat Allah dinyatakan dan tuntutan hukum darah orang berdosa harus ditumpahkan, itu diganti oleh darah siapa? Yesus. Dari darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu melambangkan grace. Saat yang sama tuntutan hukum dipenuhi. Baik itu ulangan dari pelajaran yang lalu, karena pentingnya saya sengaja mengulangi. Next please. Ternyata tadi waktu Justice Roma 6 ayat 23, kalau grace-nya ayatnya apa tadi? B. Upah dosa itulah maut. Itu keadilan. Tetapi Sama. Dua-duanya di situ. tetapi karunia Allah itu grace, ada hidupnya kita. Jadi ayatnya jangan lupa Roma 6 ayat 23. Nah sekarang kita akan melihat contoh tentang ayat-ayat yang dengan jelas mengajarkan penghukuman. Ayat mana yang saudara ingat kalau bicara tentang penghukuman, penghakiman? Ayat mana yang paling jelas? Coba kita buka pelajaran hari Minggu. Kita tidak akan baca semua. Ini harus sudah baca di rumah. Ya, Ya, benar. baca ayat yang pertama. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah akan membawa apa? Segala apa? Segala sesuatu. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. For God will bring every work into judgment. Semua perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan dalam kehakiman. Jadi implikasinya perbuatan kita diapain? Dicatat. Semua perbuatan kita dicatat. Siapa yang mencatat? Kita punya guardian angel. Ya, malaikat Tuhan akan mencatat. Including every secret thing, termasuk yang tersembunyi, apakah yang baik Atau jahat. atau jahat. Masih ingat cerita anak-anak dulu? Ada seorang bapak mengajak anaknya untuk mencuri jagung di kebun orang. Jadi sebelum metik jagung, bapaknya bikin begini. Lihat ke depan, ke kanan, ke belakang, ke kiri. Pas mau petik jagung, anaknya bilang, "Pak, satu lagi bapak belum lihat." Apa? Lihat ke atas. Bapak itu mari kita pulang, nggak jadi. Anaknya kasih ingat, "Pak,
tersembunyi dari manusia, tapi yang di atas apa? Lihat. Jadi apa yang akan dibawa ke pengadilan? Perbuatan kita. Kalau saudara buka Matius 12 ayat 36-37, apalagi yang akan dibawa ke pengadilan? Matius 12 siapa yang sudah dapat? 36 dan 37. Iya. Siapa yang sudah dapat? Silakan baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tadi di Al-Khatib, pengkhotbah, apa yang akan dibawa kepada penghukuman? Semua Perbuatan. baik dan jahat, Baik jahat, sembunyi atau nyata, semua harus kita pertanggungjawabkan. Yesus menambahkan di sini setiap apa? Perkataan. Perkataan. Setiap kata-kata sia-sia. Jadi Gosip juga. kita harus hati-hati. Dan sekali ucapan itu keluar, tidak bisa apa? Ditarik kembali. Tidak ada seorang yang punya kekuatan untuk mencabut kembali kata-kata yang sudah keluar. Jadi hati-hati kalau kita berbicara. Pikir baik-baik. Ada statement dalam bahasa Inggris mengatakan, think twice before you speak. Pikir 2 kali sebelum berbicara. Entah itu fitnah, entah itu gosip, hati-hati. Dan seringkali yang paling susah kita tahan adalah gosip. Kalau di kampung-kampung di Indonesia, ini di kampung-kampung, ibu-ibu suka cari kutu di tangga. Yang satu cari kutu. Jadi duduk berbaris sambil tak ngomong. Kalau di Amerika lewat telepon berjam-jam. Jadi apakah duduk di tangga atau lewat telepon, hati-hati. Paling enak kalau gosip itu seperti makan kacang goreng, tidak habis-habisnya. Ingat, Yesus katakan setiap kata yang engkau ucapkan, engkau harus apa? Jadi ayatnya jelas tentang penghakiman, bahwa perbuatan dan kata-kata kita akan kembali kepada kita di meja pengadilan. Sekarang buka 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Siapa sudah dapat? Silakan baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita harus menghadap tahta Pengadilan Kristus. pengadilan siapa? Kristus. Pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. Kita harus hadapi.
Baik, mengapa disebut tahta pengadilan Kristus? Kenapa? Ada yang bisa terangkan? Karena Kristus sebagai judge dan juga sebagai pengacara sekaligus. Kalau saudara pernah duduk di ruang pengadilan, Ya, ada judge, ada masih ingat? di dua-duanya dia. Yang memimpin pengadilan biasanya siapa? Pak Hakim, judge. Hakim. Lalu terdakwa. Terdakwa ini ada pembelanya, yang biasa kita sebut lawyer, pembela. Tapi ada yang selalu menuntut supaya kita dihukum. Siapa itu? District Attorney. District Attorney. Persekutuan. DA. Di sini hakim ketua, di sini terdakwa dihadapi ada dua yang di samping terdakwa, satu pembela, satu jaksa penuntut. Itu di pengadilan dunia. Kalau pengadilan surga berbeda. Hakimnya siapa? Hakimnya Yesus. Terdakwa siapa? Kita. District attorney-nya Setan. setan. Setan selalu katakan, ini orang berdosa, ini milik saya, dia harus dibinasakan. Itulah tuduhan dari iblis. Ini orang berdosa, harus binasa, harus ikut saya, dia milik saya. Tapi terima kasih ada siapa? Ada pembela. Yesus katakan, darahku sudah melepaskan dia. Dia sudah menerima darahku. Jadi kalau di pengadilan surga, hakimnya dan pembelanya adalah sama. Yaitu siapa? Yesus. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi yang jelas dikatakan di sini bahwa seandainya kita jatuh ke dalam dosa, kita punya siapa? Pengantara. Kita punya pengantara. Maksudnya kita punya pembela. Yaitulah siapa? Yesus. Dan di pengadilan itu ada berapa buku? Masih ingat? Ada berapa buku? Buku apa aja? Buku kehidupan, buku the sin and death, dan the book of remembrance. Ada orang katakan, kenapa Tuhan kok perlu buku? Itu buku bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan siapa? Kita. Untuk kepentingan manusia. Jadi kalau sudah baca terus ayat-ayat ini, kita dapat kesan bahwa doktrin penghakiman adalah salah satu doktrin dalam Alkitab.
Karena ada orang Kristen katakan Allah itu maha kasih, Allah itu penuh dengan anugerah, sehingga akhirnya semua manusia akan apa? Akan selamat. Apa benar demikian? Tidak. Kalau saudara perhatikan buku Wahyu pasal 20 menerangkan tentang adanya apa? Api neraka. Dan Yesus katakan manusia dihadapkan kepada dua jalan. Jalan besar dan jalan yang sempit. Mana lebih banyak? Di jalan besar. Yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Yesus katakan masuklah dari pintu yang sempit. Karena jalan yang sempit ini menuntun kita kepada kehidupan. Nah, jadi kalau sudah baca ayat-ayat Alkitab seperti yang sudah dibaca tadi, kita sekarang mengerti bahwa hari penghukuman itu pasti ada, dan semua kita tanpa kecuali harus duduk di kursi pengadilan Kristus. Tapi kita berterima kasih karena yang akan memimpin pengadilan dengan pembela kita adalah orang yang sama, yaitu Yesus sendiri. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita lanjutkan di bagian yang berikutnya. Judgment and grace in Eden. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kutuk kepada Adam dan Hawa, Tuhan lebih dahulu memberikan apa? Ini dia. First, Tuhan berikan hope and grace. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebelum Tuhan mengutuk, Tuhan memberikan apa? Hope and grace. Di mana ini ayatnya? By now, sekarang harus sudah dihafal oleh saudara-saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itu sama seperti Yohanes 3 ayat 16 di Perjanjian Baru. Kalau Yohanes 3 ayat 16 sudah hafal, bukan? Kalau tidak hafal, something wrong with you. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu adalah pengharapan, dan saat yang sama itulah pernyataan grace. Masih ingat Tuhan ngomong kepada setan, maka aku akan mengadakan perseteruan, enmity, antara kamu dengan perempuan ini, dan antara benihmu dengan benihnya. Maka kamu akan memagut tumitnya, dan benih perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama-tama, ayat ini diucapkan Tuhan ditujukan kepada siapa? Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kepada setan. Tapi saat yang sama, Adam dan Hawa mendengar ucapan Tuhan itu. Nah, bagi setan, kalimat-kalimat ini merupakan vonis hukuman mati. Kebinasaan setan dipastikan di dalam ayat ini. Dia akan meremukkan kepalamu. Bayangkan kalau kepala ular diremukkan,
pasti dia apa? Mati Mati. dulu. Kamu hanya memagut tumitnya, yaitu kematian Yesus di mana? Di salib. Ayat mana yang harus saudara ingat? Ibrani 2 ayat yang 14. Melalui kematian Yesus di kayu salib, setan dibinasakan. Jadi sebelum Tuhan menjatuhkan kutuk kepada manusia yang berdosa, Tuhan berikan apa? Hope and grace. Ada yang bertanya, di mana masuknya grace di ayat 3 di pasal 3 ayat 15 buku Kejadian ini? Ada orang tidak bisa melihat di mana itu grace. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat alami kita, secara alami kita ini mencintai dosa. Sebagai orang berdosa, kita mencintai dosa. Untuk membenci dosa diperlukan apa? Kuasa Tuhan. Sifat membenci dosa bukan secara alami ada di dalam diri kita. Hanya anugerah Tuhan yang bisa membuat kita bermusuhan dengan setan. Hanya anugerah Tuhan yang bisa membuat kita membenci dosa. Itu sebabnya Kejadian 3:15 itu merupakan hope and grace. Tapi bagi iblis itu merupakan apa? Kehancurannya. Vonis hukuman mati. Kehancuran iblis dipastikan. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi di Eden, baik grace, baik judgment sudah kelihatan. Next please. Sekarang kita masuk di peristiwa air bah. Waktu zaman sebelum air bah, kejahatan manusia sudah begitu hebat sehingga Tuhan katakan pikiran manusia, hati manusia selalu jahat. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Tuhan untuk menjatuhkan apa? Hukuman. Yaitu air bah. Nah, sekarang di mana kelihatan grace dalam peristiwa air bah? Air bah itu adalah judgment. Hukuman dari Tuhan. Lalu di mana kelihatan grace? Karena 120 tahun memberikan kesempatan. Berapa tahun Tuhan berikan kesempatan? 20 tahun. Itu satu umur manusia. Cukup lama atau kurang lama? 2 generasi kan. Jadi Nuh pun disuruh membuat apa? Bahtera. Sambil membuat bahtera, Nuh berkhotbah. Coba kita buka Kejadian pasal 6. Sudah dapat? Baca mulai ayat 1. Pak Manurung, Kejadian 6.
Ayat 6, pasal 6 ayat 1 mulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Terus Pak? Terus Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. jadi berapa? 120. Lalu baca ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tapi Nuh mendapat apa? Grace. Apa maksudnya? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Baca ayat yang ke-6. Atau baca dari ayat yang ke-5, Bu Anurum. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan apa? Anugerah. Saudara lihat kontrasnya. Tuhan melihat manusia pada umumnya jahat, pikirannya jahat senantiasa, dan aku akan binasakan mereka. Tetapi Nuh menemukan anugerah di mata Tuhan. Jadi seperti di Eden, begitu juga pada waktu air bah hendak diturunkan, yang berlaku di sana bukan cuma penghukuman, tapi ada apa? Ada grace. Dan Nuh disuruh membuat bahtera. Sambil membuat bahtera, Nuh berkhotbah 120 tahun. Berapa yang bertobat? Total cuma 8. 8 itu termasuk siapa? Nuh. Membayangkan kalau seorang pendeta berkhotbah 120 tahun, cuma 8 yang dibaptis, conference tegur dia. Tapi itulah yang terjadi. Jadi di celah-celah penghukuman yang turun dari Tuhan dalam bentuk air bah, terselip di dalamnya ada apa? Grace. Dan Noah found grace in the eyes of the Lord. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, Tuhan itu selain Tuhan yang penuh dengan justice, keadilan, Dia adalah Tuhan yang selalu menunjukkan anugerah. Dari Eden, dari air bah, kita bisa lihat grace selalu dinyatakan. Next please. Sekarang kita tiba kepada ayat orang Advent. Ayatnya terdapat di dalam
Wahyu pasal 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Oke, ini yang disebut the first angel's message. Pekabaran malaikat yang pertama. Nah, sekarang Hel, Ya, coba buka pelajaran hari Kamis. Sudah dapat? hari Kamis. Tidak. Paragraf keberapa menit? Baca yang huruf tebal di tengah-tengah, bacalah. Baca pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Tadi sudah dibaca. Bagaimanakah ayat ini menyatakan hubungan antara keadilan Allah dan kasih karunia-Nya? Baik, pertanyaannya adalah, ulangi pertanyaannya. Bagaimanakah ayat ini menyatakan hubungan antara keadilan Allah dan kasih karunia-Nya? Jawabnya gimana? Kan sudah dibaca tadi bahwa hari penghukumannya sudah tiba. Pertanyaannya adalah bagaimana ayat-ayat ini menyatakan hubungan antara antara keadilan dan anugerah. dan kasih karunia-Nya. Baca pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah itu juga sejajar dengan Kejadian 3, dan bagaimanakah hal itu menunjukkan hubungan antara kasih karunia dan penghakiman? Jawabnya di ayat berikut, di paragraf berikutnya. Betapa menarik bahwa sebelum amaran tentang saat penghakimannya telah tiba, malaikat menyatakan Injil yang kekal. Jadi sangat menarik untuk dipelajari. Sebelum amaran tentang penghakiman, malaikat menyatakan apa? Injil yang kekal. Terus Semestinya demikian. Jika tidak, penghakiman akan menghukum semua manusia. Tidak satupun akan mendapat kesempatan, karena semua telah berdosa. Semua telah melanggar hukum Allah. Di sini di antara pekabaran amaran terakhir kepada dunia, kasih karunia Allah telah dinyatakan. Jika tidak, penghakiman akan menghukum setiap orang tanpa kecuali. Tanpa kasih karunia, pekabaran apakah yang akan kita miliki untuk dunia ini, kecuali bahwa Allah akan menghancurkan kita semua dan tidak ada pengharapan untuk selamat. Untungnya, pekabaran yang kita miliki mempunyai dasar Injil yang kekal. jadi kalau sudah perhatikan, Tuhan itu sangat konsisten. Perlakuannya kepada orang berdosa sangat konsisten, tidak berubah. Dari sejak Eden sampai kepada zaman kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, konsisten. Bahwa mana lebih dulu, anugerah atau penghakiman? Anugerah. Jadi Tuhan selalu memberikan kepada manusia kesempatan untuk bertobat. Di zaman air bah, yang berkhotbah siapa? Nuh. Nuh. Dan tentu banyak pembantu-pembantunya. 120 tahun Nuh mengajak orang untuk masuk ke dalam bahtera supaya selamat. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Di Taman Eden juga demikian, anugerah lebih dahulu
baru nyusul penghakiman. Di zaman kita juga, sebelum judgment, yang diberitakan adalah apa? Kasih. Kasih karunia. Jadi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma adil, tetapi penuh dengan anugerah. Dan kalau sudah perhatikan di ayat-ayat Alkitab, walaupun Tuhan itu adil dan penuh rahmat, dari dua ini mana yang lebih menonjol? Keadilannya atau rahmatnya? Mana yang kelihatan lebih dominan, kalau boleh saya katakan demikian? Rahmatnya lebih banyak, tapi adil. Tuhan itu adil dan penuh rahmat. Namun kalau sudah baca ayat Alkitab, nampaknya rahmatnya itu lebih dominan daripada keadilan. Sister White mengeluarkan statement, kalau saudara menangani satu masalah dan masalah itu tidak black or white, kan ada masalah yang gampang ditackle di gereja, ini hitam, ini putih, tapi kadang-kadang grey, abu-abu. Dicari di peraturan sidang, tidak ada hukumnya. Ditanya orang bijaksana, tidak tahu. Nah, kalau kita hadapi grey area seperti ini, lalu kita harus ambil tindakan, lebih baik kita bersalah, miring kemana, Heng? Miring ke mercy atau justice? Kalaupun kita harus berbuat salah, biarlah kesalahan kita miring kepada apa? Mercy. Daripada kepada justice. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bahwa walaupun Tuhan itu adil dan penuh rahmat, tapi nampaknya rahmatnya lebih apa? Dominan. Coba buka Keluaran 20. Keluaran 20 coba buka ayat yang keempat mulai. Siapa yang sudah dapat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Baca ayat terakhir kembali. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Oke. Membalaskan kesalahan bapa. Ini bicara tentang apa? Tentang keadilan. Keadilan Tuhan menuntut sampai generasi keberapa? 3 dan 4. Terus? Ayat 6 ternyata? Ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalau keadilan sampai generasi keberapa? 4. Aku akan membalas sampai generasi keempat.
Tapi aku menunjukkan rahmat kepada siapa? Beribu-ribu orang. Beribu orang. Jadi nampaknya mercy lebih dominan dari apa? Dari justice. Justice. Coba sekarang buka Mazmur 89 ayat 14. Saya minta Helmi Mazmur 89 ayat 14. Lalu Pak Manurung 103 ayat 10. Santi Mazmur 106 ayat 45. Coba dengarkan, silakan dibaca. Mazmur 89 ayat 14 menurut saya. Ya. Punyamulah kelengahan yang perkasa. 15. Oh, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Oke. Jadi di sini keadilan dan apa? Rahmat. Terus Ayat 16 menit kan? Atau orang lain yang baca? Pak Manurung. Pak Menurut. Mazmur 103 tadi saya. 103 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dilakukan di apa? Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. rahmat itu. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Maksudnya apa? Karunia rahmat. Mazmur 106 ayat 45. Mazmur 106 ayat 45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Terus Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. oke. Masih ingat pada waktu Daud menghitung bangsa Israel, siapa yang melawan Daud? Daud kan suruh hitung bangsa Israel. Jawab. Panglima angkatan bersenjata katakan jangan. Tapi karena Daud raja, hitung. Maka apa? Dihitung. Belum selesai penghitungan itu, datang murka Tuhan. Tuhan kan marah. Tuhan katakan, oke, karena dosamu, maka aku akan menjatuhkan 3 pilihan hukuman. Jadi Tuhan kasih tahu ada 3 hukuman yang Daud harus pilih. Bela sampar, kelaparan, atau dikejar-kejar oleh musuh. Kalau saudara di tempat Daud, mau pilih yang mana? Kejar musuhnya. Semuanya bagus. Coba buka di buku Samuel. Nomor 142 menit ya? Hah? Ya, 2 Samuel 24. Ya, 2 Samuel 24. 2 Samuel ada 3 hukuman yang Tuhan katakan kamu boleh pilih. Ayat berapa ternyata?
ayat yang ke-12. Silakan baca. Ayat 11 mulai, Santi. Samuel 24 ayat 11. Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya. Jadi 3 pilihan hukuman. Jadi saudara-saudara dihadapkan buat 3 pilihan. Terus. Maka aku akan mengadakannya kepadamu, melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Nah, berapa tahun? 3 tahun. Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Nabi Gad itu katakan, sekarang pilih. Tuhan kasih waktu, pikir-pikir, pilih dari 3 mana yang kamu pilih. Nah kalau sudah di tempat Daud, suruh pilih yang mana. Dengarkan yang Daud katakan. Baca terus. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Daud milih, lebih baik saya dihukum Tuhan daripada dihukum siapa? Dikejar-kejar. Manusia seringkali lebih apa? Tuhan sudah ampuni, manusia Masih mau kita. Karena dia mengenal rahmat Tuhan, makanya dia pilih itu. ya. Tuhan sudah kubur di laut yang paling dalam. Datang orang Advent jago berenang. Advent yang hakimin, bongkar. Nah, ada banyak di gereja Advent jago menyelam. Tuhan sudah kubur di dasar laut. Orang Advent berenang cari-cari. Dia angkat ke atas. Jadi Daud katakan, lebih baik saya dihukum Tuhan daripada dihukum manusia. Karena hukuman Tuhan itu ada apa di dalamnya? Kasih. Ada rahmat. Let us fall into the hand of the Lord, for His mercy are great. Rahmat Tuhan itu mana? Sangat besar. Dan kita bersyukur saudara-saudara, karena kalau sudah mau kenal Tuhan, kan judul sekolah sahabat kita satu kuartal apa? Apa judul? Tentang Allah kita, untuk mengenal Allah. Sekilas tentang Allah kita. Dan pelajaran hari ini memberitahukan Allah itu adil dan merciful. Tapi kalau dilihat 2 sifat ini, yang dominan yang mana? Itulah Tuhan kita. Adil tapi merciful. Dan mercy-nya nampaknya lebih dominan daripada keadilannya. Tuhan tidak menghukum sesuai dengan kejahatan kita. Kalau Tuhan menghukum sesuai dengan kejahatan kita, habislah semuanya. In conclusion, ingat, pelajaran ini malam bisa diambil 3 poin yang penting. Allah kita bukan hanya Allah yang adil, tapi juga Allah yang mana? Penuh rahmat dan anugerah. Keadilannya menjangkau kepada generasi yang keempat, tapi rahmatnya menjangkau kepada ribuan orang. Tapi jangan abuse
Tuhan itu penuh dengan rahmat, jadi kita mau main-main dengan Tuhan. Nah, karena di ayat hukum ketiga mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang bersalah. Orang bersalah pasti akan apa? Dihukum. Yang kedua, next. Before judgment, God proclaim grace. Sebelum menghakimi, Tuhan memberitakan apa? Anugerah. Masih ingat cerita anak yang tenggelam? Bapaknya bilang, sudah 100 kali saya bilang jangan berenang, kamu berenang. Anak itu kerbok tenggelam. Pak, selamatkan dulu, maki-maki nanti. Kalau sudah lihat anak tenggelam, apa suruh maki-maki dulu? Dasar bandel, nggak bisa dihajar, ya keburu mati. Karena anaknya berteriak, selamatkan dulu Pak, maki-maki nanti. Waktu perempuan, siapa itu perempuan yang kedapatan berzina? Maria Magdalena. Yesus katakan apa? Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan pungut batu yang pertama dan lempar. Tidak ada yang melempar. Waktu Yesus berdiri tegak, dia tanya, mana itu orang-orang? Semua sudah pergi. Lalu Yesus katakan apa? Yesus katakan apa? No condemnation for you. Neither do I condemn you. Tapi ada statement yang berikutnya apa? Go and sin no more. Aku tidak menghukum kamu, tapi go and sin no more. Itulah yang membuat perempuan itu bertobat. Yang terakhir, he who believe in Jesus is not condemned. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Apa maksudnya? Ya, karena Yesus juru selamat. Segala dosa akan diampuni. Apa maksudnya? Hukumannya sudah diambil oleh Yesus mengganti. Dia yang percaya kepada Yesus Tidak akan dihukum. tidak akan dihukum. Jesus Savior. Yang tidak percaya, Itu pikul sendiri. Udah kayak tukang ubi naik truk. Pikulannya masih dipikul. apa maksudnya percaya kepada Yesus itu bagaimana? Ikut dia. Ini terdapat dalam kisah dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 18. Santi, Ya.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Oke. Barang siapa yang percaya dalam Dia tidak akan dihukum. Tetapi dia yang tidak percaya Berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. apa? Ia telah berada di bawah hukuman Is condemned already. sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Apa hukumannya? Ayat 19. Ayat 19. Oh 19 benar. 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Terus Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. akhirnya lari kepada respons dari kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, saat yang sama Tuhan yang penuh anugerah. Tuhan menghendaki supaya berapa orang selamat? Semua orang selamat. Jadi saudara-saudara, dengan diberikannya Yesus kepada kita jadi juru selamat, kita itu sebenarnya ditakdirkan untuk apa? Selamat. Jangan lupa, Alkitab mengajarkan doktrin takdir. Tapi beda dengan takdir yang diajarkan oleh golongan Calvin, Anglikan. Kalau gereja Anglikan katakan Tuhan menetapkan si A selamat, si B tidak selamat, si C selamat, si D tidak selamat. Tapi Alkitab punya predestination, tidak demikian. Tuhan mau supaya semua orang berdosa selamat. Makanya diberikan siapa? Yesus mati di kayu salib. Tapi predestination Alkitab dipengaruhi oleh choice. Kalau kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima kematiannya sebagai jalan keselamatan, kita tidak apa? Tidak dihukum. Tetapi yang menolak, yang tidak percaya, dia sudah dihukum. He who believes in Jesus is not condemned. Jadi malam hari ini, walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita harus perbaharui iman kita akan Yesus. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan,